Masya Allah, sudah terlihat payung-payung Masjid Nabawi. Semoga perjalanan kita diberkahi oleh Allah. Semoga perjalanan kita diberikan banyak sekali kebaikan oleh Allah, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah beberapa saat lagi kita akan tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah tinggal hanya beberapa kilometer lagi kita akan tiba di kawasan Madinah Al-Munawwarah. Saat ini waktu menunjukkan 2 lebih 30, jam 2 lebih 30. Insyaallah kita akan tiba di sana. Semoga kurang dari jam 3 kita sudah tiba di kawasan Masjid Nabawi. Di sebelah kiri kita Bapak Ibu banyak sekali pepohonan kurma yang ditanam mengiringi sepanjang jalan kita menuju ke kawasan kota Madinah. Dan sudah tampak pula di hadapan kita sebuah menara dari Masjid Dzul Khulaifah atau Masjid Bir Ali. Yang mana Masjid Bir Ali atau Dzul Khulaifah adalah sebagai penanda mikotnya para penduduk Madinah. Wa qata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah Dzul Khulaifah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan batasan mikot bagi para penduduk Madinah, yaitu di Dzul Khulaifah. Di sebelah kiri nampak ya, ada menara yang menjulang tinggi. Kita akan semakin dekat. Itu adalah Masjid Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Di sanalah lokasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan mikotnya bersama para sahabat ketika melaksanakan ibadah umrah yang pertama di tahun 6 Hijriah, yang pada saat itu tertahan di Hudaybiyah sampai terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ini di hadapan kita sebelah kiri. Kemudian akhirnya di tahun berikutnya tahun 7 Hijriah Rasulullah SAW melaksanakan umrah qadha melalui mikot yang sama pula. Dan tadi atau Masjidul Khulaifah ini sebagai penanda batasan antara tanah halal dan tanah haram kota Madinah. Diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya batasan tanah haram di kota Madinah adalah di antara Jabal Taur dan juga Jabal Air, ma baina Taur wa Air. Jadi letak kawasan tanah haram kota Madinah berada di antara Jabal Taur dan Jabal Air. Maka tatkala kita memasuki kawasan tanah haram, telah berlipat gandalah seluruh pahala yang kita laksanakan. Maka dilipat gandakanlah pahala yang kita laksanakan, kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Dan semoga menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan, menyambung kebaikan-kebaikan, dan tidak pernah bosan untuk terus beribadah, bermunajat kepada Allah, memohon kebaikan-kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah suasana malam hari menjelang subuh di kawasan kota Madinah. Dan tentunya semakin kita dekat dengan Masjid Nabawi, insya Allah semakin luar biasa pula pemandangan yang akan kita hadapi. Mungkin agak kurang tampak ya, tapi sayap-sayap itu kelihatan. Di hadapan kita sebelah kiri itu adalah lokasi Jabal Uhud yang insya Allah nanti akan kita kunjungi pada saat kita melaksanakan ziarah kota Madinah, tepatnya nanti di hari Senin. Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbu, kata Nabi. Jabal Uhud ini adalah gunung yang ia cinta kepada kami, dan kami pula cinta kepada gunung Uhud tersebut. Diterangkan bahwa
pada saat Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, kemudian bergoncanglah Gunung Uhud karena begitu senangnya orang-orang yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ternyata berkumpul di atas Jabal Uhud. Sampai akhirnya Jabal Uhud bergetar, Jabal Uhud guncang, karena ia merasa begitu bahagia ada orang-orang terbaik di muka bumi sedang menapakkan kedua kakinya di sana. Kemudian Nabi mengatakan, "Uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu adalah seorang Nabi, seorang syahid, dan orang-orang saleh." Kemudian berhentilah Jabal Uhud yang terguncang. Dan juga Jabal Uhud, kalau kita bicara tentang fadilah atau keutamaan atau pahala dari sholat jenazah, bahwasanya siapapun yang mensolati jenazah maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Yang mana 1 qirat itu diterangkan mithl Jabal Uhud, semisal Jabal Uhud. Kita diberikan pahala oleh Allah sebesar semisal Jabal Uhud. Apalagi kalau sampai mengantarkan jenazah ke kubur, kita mendapatkan pahala sampai 2 qirat atau 2 kali ukuran Jabal Uhud. Masya Allah. Semakin dekat kita ke kawasan Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi di hadapan kita ada sebuah landmark, sebuah bangunan kuno dari zaman Turki Utsmani, ya, sebagai penanda bahwa kita telah semakin dekat dengan kawasan Masjidil Haram yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Masjid Nabawi di sini orang-orang sini menyebutnya juga sebagai Masjidil Haram. Gitu. Jadi ada 2, Masjidil Haram Makkah dan juga Masjidil Haram yang ada di Madinah. Begitu Bapak Ibu. Bismillah. Semakin dekat kita dengan Masjid Nabawi. Di hadapan kita menara-menara menjulang tinggi sebagai penanda bahwa kita akan segera tiba di kawasan Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentunya hati ini semakin merindu ya. Tentunya hati ini semakin merindu untuk melaksanakan sholat, untuk membayangkan saja bagaimana kehidupan di kota Madinah di zaman Rasulullah SAW. Kota ini adalah kota yang tumbuh dan berkembang dengan jerih payah dari kedua tangan Rasulullah SAW. Sebuah kota yang tumbuh terdidik langsung oleh Rasulullah SAW. Sebuah kota di mana banyak sekali para penghafal Al-Quran serta ulama yang telah muncul dan berperan besar dalam menghidupkan umat Islam. Di kota inilah sunnah-sunnah yang kita ketahui dalam sehari-hari, mulai mengenakan sendal sebelah kanan, kemudian menyisir sisi sebelah kanan, makan menggunakan tangan kanan, membaca basmalah sebelum makan, membaca doa sebelum masuk kamar mandi, kemudian doa-doa yang lain, belum bagaimana etika kita dalam bertetangga, etika kita dalam menjadi suami istri, etika kita dalam bermuamalah. Semuanya muncul, semuanya bermula dari tempat ini Bapak Ibu sekalian. Begitu luar biasanya kawasan Masjid Nabawi yang kalau kita lihat sudah berdiri dengan megah, hotel-hotel yang ada, kemudian juga jalan-jalanan layang yang saling terhubung satu sama lain, menunjukkan kita sudah sangat dekat dengan kawasan Masjid Nabawi. Bapak Ibu sekalian, sudah pasti bagi setiap orang Islam bahwa hatinya tertaut, begitu rindu, begitu ingin ia kembali ke kota ini. Meskipun sudah berkali-kali datang kembali, tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa untuk tidak ingin kembali. Senantiasa ingin kembali dan senantiasa ingin berkunjung, menemui Nabi SAW dan juga sholat di masjid ini. Begitu luar biasa suasananya. Alhamdulillah.
Bapak Ibu, insya Allah kita sudah sampai di hotel kita di Hyatt Golden. Insya Allah setelah ini kita akan persiapan untuk check-in hotel. Kemudian kita akan melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi. Masya Allah sudah terlihat payung-payung Masjid Nabawi. Semoga perjalanan kita diberkahi oleh Allah. Semoga perjalanan kita diberikan banyak sekali kebaikan oleh Allah, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi. Silakan nanti setelah ini kita berkemas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.